Desember 2020 dengan hasil mendatar keterangan yang diberikan memiliki nilai atau taraf kepercayaan yang rendah. Berdasar hasil tes menunjukkan respon perilaku adanya indikasi ketidakjujuran, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap kondisi dirinya sehari-hari, berusaha menampilkan yang baik atau faking good, bersifat represif terhadap masalah dan memiliki kecenderungan mengingkari. Mendatar 2. Pada tersangka tidak ditemukan adanya gejala-gejala gangguan jiwa berat, fungsi koordinasi aspek kognitif atau pikiran, efektif atau perasaan, dan psikomotor atau perilaku masih dalam keadaan baik. Orientasi ruang, waktu, dan orang juga masih berfungsi dengan baik. Ia cukup mampu mengingat hal-hal yang berkaitan dengan yang telah lampau maupun peristiwa yang belum lama ia alami. Tidak ditemukan adanya gejala halusinasi maupun paham, mampu membedakan antara kejadian nyata dan yang merupakan imajinasi maupun khayalan. Mendatar 3. Aspek kepribadian tersangka menunjukkan perilaku yang lebih dikuasai dorongan impulsif dan pada sisi lain kemampuan analisis yang kurang mendorong subjek melakukan sesuatu, lebih didorong oleh dorongan insting Tyson. Dalam bertindak, subjek kurang terencana sehingga ia tidak mempertimbangkan konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukannya. Mendatar 4. Perilaku tersangka menunjukkan ketidaksabaran atau memiliki batasan toleransi yang rendah. Angka 3. Berdasar pasal 139 KUH yang substansinya menyatakan bahwa setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, maka ia segera menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pengadilan, yang kemudian oleh Jaksa Agung dijabarkan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Per-036/A1 Jalan 09/2011 tentang standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum dalam pasal 11 yang menyebutkan penuntut umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara bertugas. Huruf A. Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait. Huruf B. Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan. Huruf C. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum, atau dalam kurung memenuhi syarat formil maupun material. Dan ketika berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka sesuai dengan keputusan Jaksa Agung RI nomor K-18-A-J-A-11-2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung nomor K-1-JA-1-1-1994 tentang administrasi perkara tindak pidana, maka jaksa peneliti menerbitkan surat P21. Angka 3. Merujuk dengan aturan di atas dan fakta yang ada bahwa perkara akuo surat P21 Kejaksaan Tinggi Jatim nomor 2 huruf B kata 32-4.EKU.1-1-2022 tanggal 4 Januari 2002 berkas perkara dinyatakan lengkap dan dapat dinilai lengkap secara formil dan material serta layak untuk diajukan ke pengadilan, sehingga dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya adalah tidak sah haruslah ditolak untuk seluruhnya. Nomor 4. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon pra-peradilan perlu dipertegas kembali bahwa permohonan pra-peradilan adalah menguji administrasi penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan putusan MK Nomor 21/PU Mendatar Romawi 12/2014 tanggal 8 April 2015 yang pembahasan objek pra-peradilan dan tidak masuk dalam material pokok perkara guna menghindari konflik of interest dan dapat mempengaruhi keyakinan hakim terhadap perkara pokoknya. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima atau net open challenge berlepas. 2 Romawi permohonan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, termohon pra-peradilan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang
hakim yang menerima memeriksa pengadilan perkara pra-peradilan ini mohon untuk memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan nomor 1/2021-2022 PN Jombang atas nama pemohon Ahmad Asalkan. Dalam pokok perkara 1. Menyatakan menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat ketetapan sebagai tersangka nomor S/183/A/11 Romawi /11/2019 tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan Satreskrim Polres Jombang yang merupakan satu rangkaian dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah sah dan benar menurut hukum. 3. Menyatakan penyidikan perkara laporan polisi nomor LPB-392/10 Romawi /Res-1.2019/Jatim Jombang tanggal 29 Oktober 2019 telah terpenuhi alat bukti sebagaimana diuraikan di atas dan sesuai dengan pasal 109 ayat 2 KUHP terhadap perkara yang cukup bukti tidak dapat dihentikan penyidikannya. 4. Menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Dan atas terkabulnya permohonan termohon pra-peradilan diucapkan terima kasih hormat kami kuasa hukum termohon pra-peradilan AKBP Nurul Amanullah SHMH, Pembina Rahmat SHMH, AKP Sulianto SH dan Pemirat Sarjana Hukum. Selesai. Demikian yang mulia jawaban dari termohon 1 dan termohon 3. Terima kasih. Baik ya, karena tadi sudah ada jawabannya secara sama dari pemohon. Tapi ada sedikit yang direspon ya, silakan itu. Ya, jawab silakan. Yang diberikan aslinya di maaf saja. Kemudian nanti untuk soft-copy-nya mau diserahkan ke pengadilan. Hari ini juga bisa melalui USB atau melalui simulasi panitia pribadi perorangan dan lain sebagainya. Kami di pengadilan ada email untuk nanti lagi untuk membentuk pengadilan. Dan ini juga harus disampaikan ke kami. Silakan masih ke depan, di sini saja yang direspon, yang digunakan cuma sedikit Pak. Jadi kalau misalnya tinggal ada 3. Sudah terima ya Bapak ya, dalam informasi juga. Selanjutnya untuk tadi termohon 2 dan 4 masing-masing ya. Berarti mungkin kita mulai dari termohon 2 terlebih dahulu. Silakan untuk berkas aslinya disampaikan. Kemudian pokoknya bisa. Sama dengan sebelumnya, ingatkan kepada termohon 2 apabila di dalam dokumen yang akan dibacakan nama korban dan sebagainya tidak usah disebutkan namanya ya. Jadi juga pertemuan juga kita semua satgas dan sebagainya. Silakan ya, dibacakan jawabannya. Mohon izin yang mulia dibacakan pokok-pokoknya saja. Silakan ya. Jawaban termohon 2 dalam perkara peradilan nomor 1/dan
pra garis 2022 garis miring PN Jombang pada pengadilan Jombang antara X Supri Hazal melalui kuasa hukumnya dari Haryatna SHMK dan kawan-kawan sebagai pemohon melawan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang sebagai termohon 2. Berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jombang tentang penunjukan Jaksa untuk sidang peradilan nomor Prin 97 dan seterusnya tanggal 14 Januari 2022 atas permohonan peradilan dari tersangka X Supri Hazal atau pemohon yang memintakan kami jaksa dianggap dibacakan langsung pada halaman ke-4. Pokok-pokok permohonan pra-peradilan terhadap termohon 2 bahwa dalam uraian permohonan pemeriksaan pra-peradilan pemohon tidak menguraikan secara spesifik alasan-alasan mengajukan permohonannya terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh termohon 2 selaku jaksa penuntut umum. Tanggapan terhadap termohon 2 atas dari pemohon pra-peradilan bahwa meskipun pemohon tidak menguraikan secara spesifik alasan-alasan mengajukan permohonannya terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh termohon 2, namun kami tetap akan menanggapi sesuai tugas dan fungsi termohon 2 berdasarkan peraturan perundangan dihubungkan dengan permohonan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus ini sebagai berikut. 1. Bahwa bermula termohon 2 menerima surat pemberitahuan yang dimulainya penyidikan atau SPDP nomor B/175 dan seterusnya tanggal 12 November 2019 dari termohon 1 yang sebagai termohon 2 menunjuk 2 orang jaksa guna mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut dengan diterbitkannya surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara P16 nomor Prin 2502 dan seterusnya tanggal 6 Desember 2019. 2. Bahwa 30 hari setelah termohon 2 menerima SPDP, namun berkas perkara hasil penyidikan tidak kunjung dikirim oleh termohon 1, maka termohon 2 mengeluarkan surat permintaan perkembangan hasil penyidikan atau P17 nomor B55 dan seterusnya tanggal 6 Januari 2020. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2020 termohon 1 mengirimkan 1 eksemplar berkas perkara nomor BP/04 dan seterusnya tanggal 10 Januari 2020 atau penerimaan berkas perkara tahap 1 yang disangka melanggar pasal 285 KUHP atau pasal 294 KUHP. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2020 termohon 1 mengirim surat kepada termohon 2 nomor B/13 dan seterusnya perihal penarikan kembali berkas perkara kepada termohon 2 yang pada pokoknya perkara atas laporan polisi nomor LBP/92 dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2019 yang ditangani termohon 1 dilimpahkan penanganannya ke termohon 3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 termohon 2 mengembalikan berkas perkara nomor BP/04 dan seterusnya tanggal 10 Januari 2020 tersebut kepada termohon 1 atas dasar permintaan termohon 1 tersebut. 6. Bahwa kewenangan termohon 2 dalam permohonan pra-peradilan ini berada pada tahap pra-penuntutan sejak menerima pemberitahuan penyidikan yang dilakukan pihak penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 1 KUHP, lalu menerima dan mempelajari hasil penyidikan pihak penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 110 KUHP dan pasal 138 KUHP. 7. Bahwa alasan permohonan pra-peradilan dalam kasus ini adalah penetapan tersangka yang merupakan serangkaian proses upaya paksa dalam tahap penyidikan. Pasal 77 huruf A KUHP Junto Putusan MK nomor 21/2012/2014 halaman 104. Padahal kewenangan termohon 2 hanya sebatas kegiatan pra-penuntutan sebagaimana diuraikan pada poin 6 di atas. Mungkin untuk di poin itu poin 6. Siap. Maka menurut termohon 2 tidaklah tepat atau keliru atau error personal menarik termohon 2 sebagai salah satu pihak termohon dalam permohonan pra-peradilan aku. Gemis Anko DNK. Berdasarkan pasal yang kami uraikan di atas, termohon 2 pra-peradilan memohon kepada hakim pengadilan pra-peradilan pada pengadilan negeri Jombang yang sedang mengadili perkara ini memutuskan 1. Menerima jawaban termohon atas permohonan pemeriksaan pra-peradilan yang diajukan oleh termohon. 2. Menyatakan permohonan pra-peradilan yang menarik termohon 2 sebagai salah satu pihak termohon dalam permohonan pra-peradilan aku adalah error personal. 3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.
Apabila hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Akte Gunung. Demikian jawaban termohon ini atas permohonan termohon 2 atas permohonan pemeriksaan peradilan yang kami diajukan pemohon kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2022 kuasa pemohon 2. Sama untuk pihak termohon 2, nanti sokopinya hari ini juga diserahkan ke pengadilan, bisa lewat justice atau lewat ini resmi panitia pengganti dan Jombang ya. Selanjutnya untuk jawaban dari termohon 4 ya. Silakan untuk kuasa dari termohon 4 untuk dibacakan jawabannya. Sama aturannya tadi, kalau ada membutuhkan tidak perlu disebutkan. Ya. Terima kasih. Silakan. Mohon izin majelis kita akan langsung membacakan dari halaman 4 berupa jawaban termohon 4. Langsung ke isi jawabannya. Silakan. Jawaban termohon 4. Hakim Pradatan yang kami muliakan, setelah membaca, mempelajari dan mencermati alasan-alasan pemohon pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, maka termohon 4 dapat memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahwa maksud atau alasan pemohon mengajukan permohonan peradilan adalah terkait penetapan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 285 KUHP atau pasal 294 KUHP oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jombang atau Satreskrim Polres Jombang sebagaimana laporan polisi pada Kepolisian Resor Jombang dengan nomor LPD-29 dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2020 atas nama pelapor yaitu korban yang kemudian pemeriksaannya dilimpahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagaimana surat Polres Jombang nomor P-144 dan seterusnya tanggal 15 Januari 2020 tentang pelimpahan laporan polisi ke Direktorat Polda Jatim. Video permohonan peradilan pemohon halaman 1. 2. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon merupakan domain penuh kewenangan dari termohon 1. 3. Bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap pemohon merupakan domain penuh kewenangan dari termohon 1, maka pemohon pra-peradilan oleh pemohon yang menyertakan termohon 4 sebagai salah satu pihak dalam pra-peradilan adalah tidak tepat atau erotik personal karena itu menarik orang sebagai termohon 4 atau salah pihak gemis bertugas. 4. Bahwa selain itu pemohon juga sudah pernah mengajukan permohonan pra-peradilan terkait objek yang sama yaitu penetapan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHP atau pasal 294 KUHP pada pengadilan di Surabaya dan telah diputus berdasarkan putusan pra-peradilan nomor 35-PN-2020 PNST tanggal 16 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut. A. Menyatakan permohonan pra-peradilan aku kurang pihak. B. Menyatakan permohonan pra-peradilan aku tidak dapat diterima. C. Menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya perkara sejumlah nilai. 5. Bahwa pada suatu perkara sudah pernah diajukan ke pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, tetapi telah memperoleh keputusan hukum tetap, maka terhadap perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali atau disebut levis idem. 6. Bahwa sesuai dengan pasal 1917 KUH Perdata, syarat mobil itu adalah A. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. B. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap intra panjang. C. Putusan bersifat positif. D. Subjek atau pihak yang berperkara sama. E. Objek gugatan sama. 7. Bahwa dengan demikian maka permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan negeri Jombang harus menyatakan motif tidak. Romawi 4 petitum termohon 4 berdasarkan alasan-alasan yang telah diberikan di atas, termohon 4 mohon kepada majelis hakim pra-peradilan pengadilan Jombang agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan termohon 4 bukan merupakan pihak dalam pra-peradilan. 2. Menyatakan permohonan pra-peradilan dari pemohon
menyertakan pihak. 3. Menyatakan permohonan pra-peradilan dari pemohon nepis tidak. 4. Menyatakan membebankan biaya perkara kepada pemohon pra-peradilan, atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang diambilkan X atau X bonus. Demikian hormat kami kuasa pemohon Pak. Terima kasih. Sama sekopinya disampaikan ke pengadilan. Sudah dipanggil. Baik ya, jawaban sudah disampaikan seluruhnya oleh para pemohon dan dibacakan dalam sidang yang kedua atau ini. Meskipun kemarin kita sudah menetapkan kalender atau menyepakati tepatnya di mana pihak pemohon sempat menyampaikan tidak akan dilanjutkan replik atau tanggal bertanya. Tidak apa-apa, dulu begitu saja. Namun demikian kiranya perlu kami tanyakan karena seperti yang disampaikan di awal, acara pra-peradilan secara spesifik tidak dilakukan secara rigid, praktek peradilan juga bervariasi terhadap jawaban yang sudah disampaikan oleh para pemohon. Apakah dari pihak pemohon masih akan menanggapi dari jawaban-jawaban? Tidak menanggapi. Ya. Jadi karena sudah tidak ada tanggapan, maka pemeriksaan perkara ini bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Sebagaimana telah disampaikan oleh hakim dalam persidangan sebelumnya, tidak perlu berpisah, tidak ada tata ulang khusus yang siap hari untuk menghadirkan bukti. Pada prinsipnya adalah siapa yang mendalilkan sesuatu, dia yang harus membuktikan. Siapa yang menangkap sesuatu juga harus membuktikan sangkalannya. Ditanyakan dulu kepada pihak pemohon, sudah siap untuk bukti surat hari ini? Untuk bukti surat kami siapkan hari ini. Baru hari ini siap. Ada saksi nggak nanti? Ada. Berapa orang? Ahli 2. Ahli 2, Fakta 2. fakta 2. Jadi 4 orang yang akan kita periksa, yang kemungkinan akan dihadirkan hanya 4. Hanya 4. Cuma kalau hari Senin itu bukti surat karena kami 2 ahli ini dua kota terkait masalah perizinan dari lembaga. Untuk ahlinya di hari Selasa. Di hari Selasa ini. Untuk saksinya di hari Senin bisa. Fakta 2 bisa. Yang ahli kami mohon di hari Selasa. Ya, jadi saya jelaskan ya, karena ini kan harus sepakat ya, gitu kan. Kita sama-sama tahu, ya kan. Bukan saya yang ingin menyempatkan atau kerja memperlakukan, tapi memang ditentukannya seperti itu. Jadi dari pihak pemohon untuk hari ini belum siap dengan bukti surat juga belum siap, tapi untuk hari Senin siap dengan bukti surat. Kemudian bersama dengan saksi 2 orang, kemudian dari Selasa itu akan diperiksa ahli. Kemudian untuk para pemohon, ya kan, para pemohon 1, 2, 3 dan 4, 1 dan 3 apakah jadi 1 pembuktiannya? Jadi 1. Untuk 2 dan 4 masing-masing menjadi 1? Oh masing-masing. Nah, kita tanya dulu untuk 1 dan 3. Tadi ini sudah siap dengan suratnya? Belum juga. Dan gitu. Kemudian untuk 2 sudah siap. Kalau sudah siap silakan saja, nggak usah ditunda-tunda kan gitu. Kita terima, sudah siap lebih dahulu ya. Satu-satu itu yang 2 itu. Ada daftarnya? Sudah siapkan daftarnya. Ada berapa buktinya? Ada berapa daftar buktinya? Atau di sini saja Pak, sepertinya belum rapi di mana? Di sini saja. Kemudian dikasih juga. Silakan duduk dulu. Ini sudah siap ya Bapak? Kan kalau belum siap sebenarnya tidak apa-apa. Ini daftar buktinya ada? Oh cuma 1 saja. Jadi untuk yang dari termohon 4 mau mengajukan 1 waktu ini daftar salinan putusan nomor 3. Jadi yang sana belum ada motornya, ini ada motornya, tapi berlebih Pak. Tiap malam mesti motor. Harusnya tidak perlu. Satu aja. Negara untuk banyak. 51 halaman Bapak motor semuanya. Dan nggak bisa dicabut lagi. Sudah nggak apa-apa ya. Dan untuk yang lain motor itu 1 saja. Tiap dokumen 1 ya. Jangan seperti ini tiap dokumen belajar motor semua. Ya nggak apa-apa.
itu aja dibuat daftarnya. Kalau cuma satu seperti ini nggak pakai daftar nggak apa-apa. Kalau misalnya sampai 15 T2 ya, T2 nomor 1 apa, T2 nomor 2 apa, T2 nomor 3 apa, gitu ya. Dibuatkan daftar itu. Putusan yang kemarin itu di Surabaya, di sana. Kita ya, oke, silakan. Baik, yang hari ini baru menghadirkan, baru pemohon 4 itu baru menghadirkan alat bukti surat. Silakan dulu pada pemohon 1 dan 3 akan menghadirkan saksi atau ahli tidak di persidangan ini. Saksi tidak tahu. Saksinya berapa, ahlinya berapa? 2 ahli 2. Sama-sama 4 ya teman-teman. Untuk hari Senin yang siap kapan? Kami persiapkan ya. Makanya dari kemarin saya sudah tidak perlu tunggu-tungguan. Saya kemarin sudah menyampaikan di awal kita bersama-sama saja. Ya, tidak pakai konsep menggugat dulu sampai tuntas atau memohon baru tidak. Ya. Cuma sama. Prinsip pembuktian itu sama prinsipnya. Karena kewajiban hakim adalah mendengar kedua belah pihak. Jadi yang siap membuktikan buktikan. Kalau nggak siap tinggal. Nggak bisa membuktikan kita anggap nggak bisa membuktikan. Itu aja. Jadi nggak usah tunggu-tungguan. Makanya saya tanyakan, kalau Senin untuk fakta 2 siap? Di hari apa siapnya? Selasa dan Rabu. Oke, kalau begitu ahlinya dulu saya tanya di hari apa? Rabu. Saksi faktanya di hari Selasa bisa? Ya. Jadi sekali lagi ya, untuk hari Senin memeriksa bukti surat dari pemohon dan para pemohon, lalu 2 orang saksi dari pemohon. Ya. Kemudian untuk hari Selasa. Ya, kalau masih ada bukti surat boleh dari Selasa, lalu ahli dari pemohon 2 orang ditambah dengan saksi dari termohon 1 dan 3 2 orang. Ya. Untuk hari Rabu ahli dari termohon 1 dan 3 2 orang. Itu hari Rabu. Saya tanyakan untuk termohon 2 dan termohon 4, apakah ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Tidak ada. Ya. Jadi kita bisa sepakati ya, saya susun dari sekarang, ya kan? Untuk hari Senin masih melanjutkan bukti surat, ditambah dengan pemeriksaan saksi 2 orang dari pemohon. Mau 3 juga boleh, 4 juga boleh. Jadi kan saksi siap. Untuk hari Selasa pembuktian bukti pemeriksaan ahli dari pemohon 2 orang. Dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari termohon 1 dan termohon 3 2 orang. Jadi kita periksa 4 orang di hari yang sama. Itu di hari Selasa. Kemudian untuk hari Rabu itu 2 orang ahli dari pihak termohon 1 dan termohon 3. Karena termohon 2 dan 4 kan tidak mengajukan. Ya. Kalau sampai hari Rabu kita tuntas, kalau mau ada kesimpulan bisa kita lakukan di hari Kamisnya. Gitu. Kalau mau lebih efektif lagi bisa saja Kamis pagi kesimpulan, Kamis sore kita putus juga tidak apa. Jadi hari Jumat kita bisa putus. Paling lambat hari Jumat dengan dia jadwal ini ya. Makanya tadi saya tanyakan, kalau ahlinya cuma 2, saksinya cuma 2, maka kita bisa periksa di hari Senin dan Selasa. Begitu juga dari termohon 1 dan 3, kalau saksinya juga 2, ahlinya juga 2, kita agendakan di hari Selasa dan Rabu. Maka hari Kamis sebenarnya pembuktian sudah tuntas. Kalau ada kesimpulan silakan disampaikan dari itu. Kalau tidak ada kesimpulan, maka hari Kamis juga bisa diputuskan juga. Prinsip hukum itu sederhana, pemeriksaan dilakukan secara sederhana, cepat dan tidak. Jadi tidak perlu kita tunda-tunda. Kalau kemarin kita sempat menyampaikan paling lambat mungkin hari Senin, kita bisa maju lagi berarti melalui persidangan hari ini paling lambat hari Jumat kita sudah bisa putus. Ya, bisa kita lihat sama-sama ya. Jadi sudah tidak ada lagi salah paham, nggak ada tunggu-tungguan ya ibu ya. Jadi gitu. Pokoknya ibu konsen apa yang menjadi bukti dari ibu hadirkan. Hari Senin bukti surat, kemudian hari Selasa saksi 2 orang dan hari Rabu ahli 2 orang. Silakan dikondisikan mulai hari ini ahli dan saksi yang begitu. Begitu juga pihak pemohon. Jangan nanti tiba-tiba kami maaf nggak bisa datang dan sebagainya ya. Kalau perkara perdata atau pidana yang lain mungkin kami bisa untuk kalian. Tapi ini karena kita waktu ditentukan oleh peraturan, jadi tidak ada toleransi lagi. Ditanyakan pemohon sepakat dengan jadwal yang sudah ditetapkan, sepakat. Para termohon sepakat.
khusus untuk termohon 2 sebenarnya sudah ada, tapi karena belum rapi dirapikan nanti ya. Begitu ya. Sampai di sini dari pemohon ada yang mau disampaikan? Cukup jelas. Dari para termohon baik 1, 2, 3, 4 ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Dengan demikian bahwa persidangan hari ini ditetapkan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 24. Pada hari Senin tanggal 24 2022 pada pukul 09 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembuktian dari para pihak, yaitu bukti surat baik itu dari pihak pemohon dan para pemohon, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pemohon sebanyak 2 orang, dan diperintahkan pula kepada pemohon dan para pemohon untuk hadir dalam persidangan yang sudah disepakati, yaitu pada hari Selasa dengan agenda pemeriksaan ahli dari pemohon dan saksi dari termohon 1 dan 3. Begitu juga pada hari Rabu dengan agenda pemeriksaan ahli dari termohon 3 tanpa ada pemanggilan kembali. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Hadirin di bawah tutup dulu kembali.